Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM S1S123073 dari kelas KCV Fakultas Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai coding pengenalan pola. Untuk yang kedua, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa codingan dari ebook part 2 untuk dibahas lebih lanjut. Dengan adanya pembahasan ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana pola dan struktur dari codingan pengenalan pola tersebut. Demikian pengantaran dari saya, selamat menyimak penjelasan selanjutnya. Baik, kita masuk untuk codingan yang kedua. Pada bagian awal coding, dilakukan proses import berbagai library yang dibutuhkan untuk menganalisis dan visualisasi data. Library seperti OS, tar file, urlib, dan warnings itu digunakan untuk mengelola file serta mengunduh dataset dari internet. Kemudian Pandas digunakan untuk membaca dan memanipulasi data dalam bentuk tabel, sedangkan NumPy digunakan untuk perhitungan numerik. Library Matplotlib digunakan untuk membuat berbagai jenis grafik sebagai bagian dari visualisasi data. Selain itu, digunakan juga Stratified Shuffle Split dari Skitlearn uh, untuk membagi dataset secara seimbang. Perintah warnings, filter warning ini digunakan untuk menyembunyikan pesan peringatan agar output terlihat lebih rapi. Selanjutnya itu bagian kedua, ditentukan lokasi penyimpanan dataset melalui variabel hosting path yang diarahkan ke drive D serta alamat URL dataset yang akan diunduh. Bagian ini memastikan bahwa data disimpan di lokasi yang jelas dan dapat diakses kembali tanpa perlu mengunduh ulang jika sudah tersedia. Di langkah ketiga yaitu download dataset, dibuat fungsi fetch hosting. Fetch hosting sendiri itu bertugas untuk mengunduh dataset jika belum ada di dalam folder yang ditentukan. Fungsi ini akan membuat folder penyimpanan jika belum tersedia, lalu mengecek apakah file hosting CSV sudah ada. Jika belum, dataset akan diunduh menggunakan urlib request URL retrieve dan diekstrak menggunakan tar file. Jika dataset sudah tersedia, maka proses download akan dilewati. Setelah itu dibuat fungsi load hosting data yang digunakan untuk membaca file CSV menjadi data frame menggunakan Pandas. Lalu kita masuk pada bagian program utama. Fungsi download dan load dataset dipanggil terlebih dahulu. Setelah data berhasil dimuat, dilakukan proses stratified sampling. Proses ini dimulai dengan membuat kolom baru bernama income cat menggunakan fungsi PDCAT yang mengelompokkan nilai median income ke dalam beberapa kategori. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa distribusi data tetap seimbang ketika dataset dibagi menjadi data training dan data testing. Selanjutnya itu kita masuk pada bagian proses visualisasi data. Pada proses visualisasi data menggunakan data training, pertama dibuat scatter plot sederhana dari longitude dan latitude untuk melihat persebaran lokasi geografis rumah, kemudian dibuat scatterplot kedua dengan parameter alpha 0,1. Dibuat parameter 0,1 untuk menambahkan transparansi sehingga daerah dengan kepadatan tinggi dapat terlihat lebih jelas. Selanjutnya itu dibuat visualisasi yang lebih kompleks dengan menambahkan beberapa atribut tambahan. Ukuran titik dikasih dengan tanda S, ditentukan berdasarkan jumlah populasi sehingga area dengan populasi besar akan terlihat lebih menonjol. Warna titik C ditentukan berdasarkan median host value sehingga harga rumah dapat divisualisasikan dalam bentuk gradasi warna menggunakan color map. Grafik ini juga dilengkapi dengan color bar untuk memudahkan interpretasi nilai warna serta legenda untuk menjelaskan ukuran titik. Setelah visualisasi dilakukan, analisis korelasi menggunakan fungsi correlation itu menghitung hubungan antara fitur numerik dalam dataset. Hasil korelasi kemudian diurutkan berdasarkan hubungannya dengan median host value sehingga dapat diketahui fitur mana yang paling berpengaruh terhadap harga rumah. Nah, penjelasan pada gambar pertama atau grafik pertama itu ditampilkan scatterplot sederhana antara longitude sumbu X dan latitude sumbu Y.
Setiap titik mempresentasikan satu observasi atau wilayah dalam dataset. Pola titik-titik yang terbentuk menyerupai bentuk wilayah California sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan memang berbasis lokasi geografis nyata. Dari grafik ini terlihat bahwa persebaran data tidak merata, melainkan terkonsentrasi di beberapa area tertentu. Wilayah dengan titik yang lebih rapat menunjukkan daerah dengan jumlah observasi lebih banyak, yang biasanya berkaitan sebaliknya. Area yang jarang titik terdapat pada bagian ini menunjukkan wilayah dengan jumlah data yang lebih sedikit, kemungkinan daerah pedesaan atau kurang berkembang. Pada gambar kedua, visualisasi masih menggunakan scatter plot yang sama, tetapi dengan tingkat transparansi atau alpha yang lebih rendah. Tujuan penggunaan transparansi ini adalah untuk memperjelas tingkat kepadan data. Ketika banyak titik saling bertumpuk di suatu daerah, warna akan terlihat lebih gelap, sehingga area dengan konsentrasi tinggi menjadi lebih mudah diidentifikasi. Dengan teknik ini, kita dapat melihat dengan lebih jelas bahwa terdapat beberapa pusat kepadatan data yang signifikan, misalnya di wilayah pesisir atau kota besar. Visualisasi ini memberikan insight tambahan dibandingkan gambar pertama karena tidak hanya menunjukkan lokasi, tetapi juga intensitas atau kepadatan distribusi data. Lalu pada gambar ketiga, visualisasi menjadi lebih kompleks dan informatif karena menggabungkan beberapa variabel sekaligus. Selain posisi geografis atau longitude dan latitude, ukuran titik-titik digunakan untuk mempresentasikan population atau jumlah penduduk, sedangkan warna titik menunjukkan median house value atau nilai median harga rumah. Titik yang lebih besar menunjukkan wilayah dengan populasi yang lebih tinggi, sementara warna yang lebih terang kuning hingga merah menunjukkan harga yang lebih rendah. Dari grafik ini terlihat pola yang cukup jelas, yaitu wilayah dengan harga rumah tinggi cenderung terkonsentrasi di daerah pesisir, sedangkan wilayah pedalaman memiliki harga rumah yang relatif lebih rendah. Selain itu, daerah dengan populasi besar juga cenderung berada di lokasi tertentu yang padat, yang biasanya berhubungan dengan pusat ekonomi atau kota besar. Jika ketiga gambar ini dianalisis secara bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lokasi geografis, kepadatan penduduk, dan harga rumah. Wilayah pesisir tidak hanya memiliki konsentrasi data yang tinggi, tetapi juga populasi yang besar serta harga rumah yang lebih mahal. Sebaliknya, wilayah yang lebih jauh dari pesisir cenderung memiliki kepadatan lebih rendah dan harga rumah yang lebih terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lokasi merupakan salah satu penentu utama dalam analisis data perumahan. Visualisasi ini sangat penting sebagai langkah awal dalam eksplorasi data atau EDA, karena membantu memahami pola dasar sebelum dilakukan pemodelan lebih lanjut dalam machine learning atau analisis statistika. Lalu kita masuk pada scatter matrix. Nah, pada scatter matrix sendiri terdapat grafik yang memperlihatkan analisis hubungan antar variabel pada data perumahan melalui pair plot dan scatter plot. Terlihat bahwa variabel median income itu memiliki hubungan yang cukup kuat dengan median house value. Lalu ditunjukkan oleh pola titik yang cenderung meningkat. Semakin tinggi pendapatan median suatu wilayah, maka nilai rumah juga cenderung lebih tinggi. Histogram pada diagonal menunjukkan distribusi masing-masing variabel di mana median house value terlihat memiliki batas atas sekitar 500.000 sehingga banyak data menumpuk pada nilai maksimum tersebut. Sementara itu, hubungan antara total rooms dan housing median terhadap nilai rumah terlihat lebih menyebar, menandakan korelasi yang lebih lemah. Lalu kita masuk pada hubungan terkuat. Grafik ini menggambarkan pola distribusi yang berkaitan antara fitur dalam dataset perumahan, scatter plot antara median income dan median house value, menunjukkan tren positif yang jelas, menandakan bahwa daerah dengan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki harga rumah yang lebih mahal. Selain itu, pada beberapa plot lain terlihat penyebaran titik yang acak, khususnya pada total rooms dan housing median, yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak terlalu mempengaruhi nilai rumah secara langsung. Histogram juga memperlihatkan distribusi data yang tidak merata dengan banyak nilai median house value berkumpul di batas atas kemungkinan akibat pembatasan data. Secara umum, grafik ini menegaskan bahwa pendapatan median merupakan faktor dominan dalam menentukan nilai rumah. Baik, sekian itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.